Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa ya di kelas Programming 2 saat ini di semester 7. Kalau yang lalu kita eh, materinya tentang mata kuliah Web Programming 1. Nah, kalau untuk saat ini kita masuk ke Web Programming 2. Ada beberapa tentunya perubahan di antara yang lalu kita Web Programming 1 dengan Web Programming 2. Tentunya perubahan yang paling besar adalah di sisi perancangan webnya. Kalau yang lalu kita pakainya native web, atau saya jelas ini pakai native web. Tapi kalau kita di WP2 sekarang kita menggunakan framework. Nah, framework yang kita akan gunakan yaitu code editor. Jadi teman-teman mungkin nanti juga akan saya jelaskan gimana sih kita belajar code editor dari awal, kemudian instalasinya. Yang jelas karena kita kuliahnya dibagi dua ya, hari Selasa dan Kamis seperti yang lalu. Untuk saat ini pertemuan pertama saya akan bahas dulu tentang kontrak kuliah dan tugas, kemudian nanti hari Rabu dan Kamis saya upload untuk caranya bagaimana menginstal aplikasi yang kita butuhkan untuk merancang sebuah aplikasi pemrograman menggunakan code editor. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk pertemuan pertama saya akan jelaskan dulu kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan di sini teman-teman sama seperti yang lalu di mata kuliah Web Programming 1, bahwa tugasnya nanti akan dibuat kelompok ya 1 sampai 5 mahasiswa. Nah, cuman nanti kalau memang ada kelompok yang kemarin, ya apa pakai yang kemarin. Kemudian yang kedua, tugas kelompok ini harus disinkronisasikan dengan mata kuliah PSBO, kemudian SIM, Sistem Informasi Manajemen, sama WP2. Kenapa harus sinkron? Karena nanti di dalam Web Programming 2 kita juga akan mempelajari yang namanya perancangan sistem berbasis objek. Karena kalau objek itu biasanya memang konsepnya adalah konsep OOP, jadi kita juga tetap harus belajar yang namanya konsep OOP. Nah, cuma nanti lebih simple karena kalau OOP di komputer cuma 3 poin sih gitu, tentang konsep MVC ya. Jadi nanti kita akan belajar apa itu MVC ya kan, modul visual sama controller, nanti kita akan bahas. Kemudian nanti teman-teman tidak perlu merancang sebenarnya untuk mengerjakan tugas project, jadi cukup dicari web gitu kan, atau aplikasi program berbasis web yang sudah ada, atau kalau memang pakai yang kemarin juga sebenarnya nggak ada masalah kalau memang kemarin ke teman-teman semua itu belum pakai framework gitu kan, cuma pakai editor Sublime aja untuk editornya. Nah, nanti bisa dikembangkan atau bisa dirubah konsepnya menjadi framework di semester ini. Kemudian aplikasi ini web native-nya boleh didapat dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari manapun itu. Tapi yang jelas teman-teman harus analisa dulu web itu, kebutuhannya gimana, konsepnya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi teman-teman harus pahami dulu ya. Kemudian tugas mingguan. Oke, kalau tugas mingguan intinya gini, sama seperti semester yang lalu, saya nggak akan terlalu banyak memberikan tugas pada mahasiswa. Yang penting mudah-mudahan saya bisa memberikan materi reguler setiap minggunya, mudah-mudahan tanpa kendala lagi. Mudah-mudahan jadi teman-teman tetap bisa melaksanakan perkuliahan gitu kan, bisa fokus juga. Sekarang di semester 7 kan ya, semester 7 berarti kan teman-teman harus melaksanakan KKN gitu kan, KKN dan juga persiapan untuk tugas akhir ya, atau skripsi ya. Jadi buat saya tugas yang penting kita koordinasi di grup untuk nanti tugas dan perkuliahannya seperti apa. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, ini nanti akan saya sampaikan untuk tugasnya latihan itu adalah menginstal 3 nanti poin.
Nah, nanti akan saya berikan mata kuliah tambahan, materi tambahan ya. Materi tambahannya udah saya buatkan, nanti bisa diakses di halaman e-learningnya gitu ya. Itu sedikit pembuka dari saya. Nanti kita tanya jawab. Kalau memang tanya jawab, silahkan bertanya, kita masuk di forum diskusi ya, di dalam web e-learningnya, ataupun via grup WA juga tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih efektif yang di forum diskusi di e-learning ya. Jadi kita bisa melihat track atau tanya jawab di situ. Jadi kita bisa termonitoring apa aja yang kita laksanakan di situ selama perkuliahan secara daring ini ya. Oke, saya akan masuk ke materi tambahan saya. Saya sudah siapkan beberapa, bisa saya slideshow di sini. Oke, materinya tentang mengenal framework PHP pada pemrograman web ya. Ini saya bahas di pertemuan 1 ya. Kenapa sih kok orang-orang apa sih itu framework gitu kan ya, kemudian fungsinya buat apa framework itu, kok sebenarnya kayaknya bikin web ribet banget ya sekarang kok pakai framework gitu kan ya. Jadi sebenarnya teman-teman harus paham dulu bahwa framework itu sebenarnya justru malah membantu dalam arti dengan framework sebenarnya kita sudah ada kerangka kerjanya gitu, atau ada standarisasinya gitu, sudah ada ketentuan dari si framework tadi. Nah, cuman masalahnya kita nanti sebagai programmer yang harus menyesuaikan tentang standarisasi, penulisan prosedur, penulisan controller, kemudian untuk penulisan modul dan lain-lainnya gitu. Jadi kita memang harus ada penyesuaian di dalam konsep nanti tentang framework tersebut. Kemudian fungsi framework yang lain adalah mengatur komunikasi antar komponen. Jadi kita nggak perlu sebenarnya, kita misalnya cukup butuh satu controller gitu untuk menggambarkan atau memerintah sebuah listing gitu untuk melaksanakan sebuah perintah, misalnya koneksi ke database dan lain-lain gitu. Jadi dengan adanya framework, dengan adanya tadi controller tadi, akan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu nulis listing banyak-banyak, intinya seperti itu. Jadi untuk konsepnya nanti mungkin kita langsung terjun aja ke aplikasi Codeigniternya gitu kan ya. Cuman untuk saat ini di pertemuan pertama saya akan menjelaskan dulu sebenarnya framework itu apa gitu. Jadi framework ini nanti yang akan membantu kita merancang sebuah pemrograman web ya. Artinya mungkin nanti teman-teman juga kan nggak mesti Codeigniter sih sebenarnya gitu, framework di PHP itu banyak gitu. Oke, ini jenis-jenisnya mungkin nanti ada Zen framework, Laravel, PHP, dan Codeigniter. Yang jelas nanti masing-masing framework pasti akan ada berbedanya. Nah, yang kita pelajari untuk saat ini adalah Codeigniter. Jadi teman-teman nanti kita kembangkan ya kan, sebenarnya kenapa sih kita belajar Codeigniter gitu kan ya. Jadi kita nanti butuh beberapa tools yang harus disiapkan dalam proses perancangan web menggunakan framework Codeigniter. Yang pertama adalah Exam, kemudian Codeigniternya, terus kemudian ada editor kita pakai Sublime ya. Nanti teman-teman bisa download atau nanti saya kasihkan linknya di laman e-learningnya, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya. Jadi ada yang 32 bit komputernya, kemudian nanti ada yang 64 bit, nanti disesuaikan. Dan link yang saya kasih karena komputer saya pakai 64 bit, teman-teman silakan menyesuaikan. Kalau memang ada yang 32 bit boleh cari atau download di tempat lain ya. Terus kenapa sih kita pakai Codeigniter? Yang saya baca sih atau yang saya pelajari bahwa ukuran frameworknya mudah ya, atau lebih ringan lah, cuma nggak nyampe 1 giga gitu ya.
Terus kemudian ada dokumentasinya atau ada user guide-nya, dia bisa offline atau bisa online. Jadi teman-teman kalau mau belajar komputer sebenarnya mudah, sudah tersedia sendiri panduannya dari Codeigniter tersendiri gitu. Jadi mau belajarnya mau belajar melalui user guide juga udah bisa sih sebenarnya. Kemudian konfigurasinya simple. Ya, nanti ada beberapa bagian yang kita perlu setting di awal untuk konfigurasi beberapa modul di Codeigniter. Kemudian yang keempat adalah open source. Jadi Codeigniter ini sifatnya adalah open source, artinya gratis. Teman-teman bisa download di website Codeigniter. Jadi bebas dikembangkan apa saja. Jadi itu yang mempengaruhi beberapa alasan kenapa kita pakai Codeigniter. Nah, sebelum kita belajar langsung praktek menggunakan Codeigniter, perlu teman-teman pahami juga ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu ketika kita mau merancang sebuah website menggunakan framework, yang pertama kita harus memahami script HTML dulu. Saya yakin kalau ini sudah ya, mengenai script PHP HTML sudah, cuman yang kita harus lebih concernnya adalah di ketiga konsep OOP, Object Oriented Programming. Karena nanti ketika kita belajar pakai Codeigniter, kita akan menggunakan model MVC, modul visual sama controller. Nah, ini nanti akan ada konsepnya di OOP, bagaimana kita pemanggilan kelas, kemudian penamaan kelasnya. Nah, ini harus disesuaikan juga. Tapi nggak usah khawatir, jadi nanti kita belajar sama-sama, kita kembangkan sama-sama, kita saling koreksi kalau memang ada yang salah. Ya, namanya kita tetap belajar. Saya pun selaku dosen yang mengajar mata kuliah ini masih terus berkembang, mengembangkan pembelajaran dengan Codeigniter ini, pemrograman dengan Codeigniter ini kita masih kembangkan. Ya, mudah-mudahan selama 1 semester lancar lah ya. Yang paling penting adalah mudah-mudahan teman-teman nilainya bisa bagus ya. Nah, mau gimana ya, karena kondisinya di tengah pandemi seperti ini kita tidak bisa tatap muka offline gitu kan ya. Saya pikir kita berharap karena sudah lumayan lama gitu kan, sudah hampir 1 semester juga kemarin tidak melakukan tatap muka offline gitu kan. Saya pikir untuk semester ini bisa, tetapi memang belum bisa. Baik, itu aja sekedar membuka teman-teman untuk nanti absensinya jangan lupa teman-teman melakukan absensi di link MHS online nusamandiri.ac.id berarti ya, karena teman-teman kan mahasiswa di Nusa Mandiri, jadi link absensinya adalah di MHS online nusamandiri.ac.id. Oke, mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Nanti kita juga ketemu di halaman LMS-nya. Kita bisa berinteraksi di situ. Ada beberapa juga yang sudah saya tambahkan. Kalau memang belum bisa juga atau masih kurang juga melalui pembelajarannya, kita bisa via WA. Oke, mungkin itu saja saya cukupkan untuk pembukaan di pertemuan Sabtu ini. Nanti saya akan segera upload bagaimana caranya atau mengkonfigurasi kita menginstal 3 poin tadi, yaitu XAMPP, Codeigniter, dan Sublime Editor. Oke, saya kira saya cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.